Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadana ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Direktur PT KDMK Pak Haji Andi Sugandi yang sama-sama kita hormati, pembimbing Al-Ustaz Haji Dedi Setiadi yang juga merangkap Ketua Bidang Kemasjidan PT Persis, ikhwatul iman, duyufur rahman yang saat ini akan berangkat memenuhi panggilan sebagai tamu Allah, juga keluarga yang mengantarkan tamu-tamu Allah ini, serta hadirin hadirat yang sama-sama hadir menyaksikan keberangkatan saudara-saudara kita sebagai tamu Allah. Alhamdulillah, saat ini pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui PT Karya Unta sudah berkali-kali pada periode ini memberangkatkan jamaah umroh di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, dan alhamdulillah hingga saat ini penyelenggara bimbingan ibadah haji dan umroh melalui PT Karya Unta sangat dirasakan keberadaannya dan handling yang ada di Saudi juga relatif cukup memuaskan. Ikhwatul iman, duyufur rahman, ada sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat bepergian, dan dia minta agar Nabi mendoakan. Maka saat itu pula Nabi mendoakannya, ya Rasulullah, aku mau bepergian, mohon agar engkau mendoakan. Lalu saat itu pula Nabi berdoa, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepada engkau di perjalanan, selama berada di perjalanan, ketakwaan. Diberikan doa seperti itu, ternyata dia masih merasa belum cukup. Ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah. Lamun bahasa panyirapan, ya Rasulullah menisa keceret ngaduakeun abdi teh tamihan deui. Ternyata Rasulullah menambah lagi, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka, semoga Allah memberikan bekal kepada engkau ketakwaan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Ternyata masih juga merasa belum cukup. Zidni ya Rasulullah, tamihan deui meuni dua keceret. Sakaceret deui. Ternyata Nabi pun menambahkan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Ya Allah, semoga engkau menambahkan bekal kepada yang hendak berangkat bepergian itu ketakwaan,
dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu, serta semoga Allah memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan di mana saja engkau berada. Persitungan cekap-cekap. Jadi ketika ada yang tidak berangkat, baik pemberangkatan itu bersifat mubah maupun bersifat ibadah, maka Nabi mendoakan kepada yang hendak berangkat, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Seperti itulah apabila seseorang berangkat kemudian yang ditinggalkan itu mendoakan sebagaimana yang Nabi telah ungkapkan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Saat ini ada 45 orang yang diberangkatkan, insya Allah akan take off pada jam 12 nanti malam. Sebagaimana Nabi menyampaikan bahwa perjalanan itu qit'atun minal adab, itu bagian dari siksaan. Bagaimana tidak tersiksa? Jam 12 malam mestinya tidur enak, tidur nyenyak di depan, di kasur, ini malah take off ngapung. Terpaksa kita istirahat sambil duduk di tempat duduk pesawat. Tentu akan ada yang terusik karena di samping kanan, di samping kiri itu biasanya orang yang dikenal, ini tidak dikenal. Bahkan saatnya kita tidur malah dibangunkan, Pak makan dulu, makan dulu. Wayahnya ketika lagi tua, menteri uang cara beli. Inilah qit'atun minal adab. Mestinya istirahat malah kita berangkat. Mestinya kita tidur malah kita mesti berjalan kaki. Akan tetapi dikarenakan ini adalah perjalanan ibadah, maka tidak akan terasa berat. Dan inilah yang dimaksud dengan jihad. Jihad yang bukan perang. Saat ini kita berangkat menunaikan ibadah umrah, pergi dari kota Bandung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Karena ibadah itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang ditentukan tempatnya, ada yang ditentukan baik waktu maupun tempat. Ibadah umrah adalah ibadah yang ditetapkan tempatnya. Jangankan dari kota Bandung, Nabi SAW tempat tinggalnya di kota Madinah, sengaja berangkat untuk umroh itu menuju ke kota Makkah. Tidak bisa Nabi membuat tempat sendiri, tawaf di Masjid Nabawi, kemudian sa'i di Jabal Uhud, tidak bisa. Tetap saja tawaf itu di Baitullah, sa'i di Bukit Safa dan Marwah, sebagaimana ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sama sekarang berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Tak ubahnya Nabi berangkat, cuma Nabi berangkat menggunakan kendaraan unta, sementara kita sudah menggunakan kendaraan dengan teknologi canggih berupa pesawat terbang dan juga bis yang ber-AC. Seperti itulah perjalanan yang akan dilalui oleh kita. Insya Allah pemerintah Saudi dan juga Qadimul Masjidil Haram telah menata sedemikian rupa bagi orang yang tidak menunaikan ibadah umroh. Salat di Maqam Ibrahim sekarang itu nyaman. Kemudian tawaf tidak berdesak-desakan karena diatur sedemikian rupa oleh Qadimul Masjid.
yang tawaf kudu seluruhnya ada di area Ka'bah, sementara yang tawaf sunnah itu berada di lantai 2, lantai 3. Untuk perempuan, karena tidak memakai pakaian ihram, pakaian ihramnya itu bebas, artinya memakai pakaian biasa yang menutup aurat, sulit untuk dibedakan. Tapi untuk bapak-bapak, bagi yang tawaf di Baitullah yang di area dekat Ka'bah hanya yang memakai pakaian ihram. Yang tidak memakai pakaian ihram dijaga oleh askar. Oleh karena itu nyaman sekali. Dulu itu orang tawaf itu berdesak-desak, sekarang insya Allah tidak. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimana Ustaz kalau saya pengen dibawa tapi tawaf sunnah? Jangan awal-awal ihram dewe, dan awal-awal lebar. Malaikat ibu hujan jika ayat senang anu umroh, anu ihram, anu ihram, tapi ternyata masih memakai celana dalam, sehingga malaikat umum sebelum ngakuri mereka tipu. Jadi kami sudah bersepakat dengan Sekretaris Dewan Islam bahwa kita tidak boleh membodohi diri sendiri. Andai kata kita ingin melaksanakan tawaf sunnah, sudah ada lantai 2, lantai 3. Ustaz cuma ada Quran di lantai 2 seperti saja. Setiap ayat lantai 3 mezanin itu dengan menggunakan sepeda listrik. Ternyata kita bisa tawaf dengan menggunakan sepeda listrik. Doaan sana bocor tidak produk nanti bocor biasa lutut biasa kena sepeda lain biasa, maka keliling-keliling tidak mengapa pakai itu bagi yang tidak bisa, bagi yang tidak kuat. Tapi tentu bagi suami istri, di mana istri andai kata begitu datang menstruasi, tapi setelah menstruasinya itu selesai, mengajak dan meminta suaminya untuk mengantar istrinya di bawah layarnya etanan, dikecualikan karena terpaksa, karena istiqroh, terpaksa suami harus mengantar istrinya, karena tidak mungkin istri dibiarkan tawaf, wajib dibawa tanpa disertai dengan suaminya. Maka tentu suaminya harus memakai pakaian ihram. Rupinama bagi mereka yang istiqroh dan masyarakat, kami Dewan Islam atau yang saat ini telah bergulir, kami menyatakan itu merupakan pengecualian. Pilih ayah anu mundur dan diajarkan bayang di haram bukan iya kalau wajib, maka tentu saja istiqroh terpaksa dan masyarakat adanya kesulitan, dan tentu kesulitan itu harus dibawa kepada perkara-perkara yang mudah. Maka untuk itu menjajak wayahnya dengan bapak kita sehat atau hari 7 kali saja tidak usah salios sehat ya perintah Allah terus bisa bikin ganjarannya. Ya hadai orang rengkahan, bersama-sama rengkahan yang perintah dan ganjaran lantaran ia tawaf sanis jalan jalan. Rupina eta dua iman tujuh orang. Insya Allah anu angkat aja nanti ia sadayana membuktikan panggilan anu patos dicatat di lauhul mahfuzna, sudah dicatat di lauhul mahfuznya. Tidak ada takdir Allah yang terbaik kecuali kita ditakdirkan Allah sedang melakukan kebaikan. Oleh karena itu sejak keberangkatan sampai kepulangan
jaga, pelihara jiwa besar, jaga dan pelihara hati supaya bersih dari berbagai macam yang bisa mengurangi pahala yang Allah sudah sediakan. Al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah akan menjadi kifarah dari dosa-dosa yang telah lewat. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Kita berangkat ke Mekah itu berangkat ke luar negeri, tapi berangkat ke luar negeri tidak seperti orang pergi umrah dan haji. Umrah dan haji ke Mekah ada manasik, ada miqat makani. Tapi orang pergi ke Eropa dan Amerika tidak ada manasik, tidak ada miqat makani. Keluarga yang menunggu di luar dan ada juga yang di dalam, semuanya mengantarkan, karena tentu keberangkatan ini bukan keberangkatan biasa, tapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pimpinan pusat Persatuan Islam, atas nama PT Karya Inka menyampaikan selamat jalan, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah. Semoga selamat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak keberangkatan sampai kepulangan. Umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh seluruh jamaah umrah kita, dan mudah-mudahan sepulangnya dari sana kita berubah menghadapi kehidupan yang lebih baik dan menghadapi berbagai macam kebaikan yang akan kita lakukan selepas ibadah umrah. Zawadakallahu taqwa wa ghafara laka wa yassara lakal khairi haitsu ma kunta. Allahu ya'muru bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin beriman Allah, demikianlah sama acara pelepasan pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan doa dari kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, selamat sampai tujuan, kembali lagi ke tanah air ini juga selamat, lancar, sehat walafiat, dan mudah-mudahan menggapai derajat umroh yang mabrur